Halo, assalamualaikum Football United. Sore hari, gua mau di taman ini ceritanya sore-sore sambil nongkrong. Gua mau bikin konten ya, sambil minum juga, minum Rivela. Ya, kita mau atau gua mau news update ya. Nomor satu adalah tentang Manchester United give team news. Soalnya kan tadi ini siang ya, atau sore waktu sini tuh kan konferensi pers ya Ole Gunnar soal masalah ya kaitannya dengan pertandingan nanti ya melawan melawan Villarreal, di mana Harry Maguire tampaknya sudah pasti tidak tampil ya, sementara Luke Shaw ini harus dilihat sampai sebelum pertandingan bermain ya, artinya sampai final check apakah dia bisa atau tidak. Tapi yang jelas tadi Ole Gunnar bilang kalau Luke Shaw itu ikut latihan ya, cuman kondisinya masih harus dilihat sampai momen terakhir sebelum match hari Rabu malam ya, atau mungkin Rabu sore lah. Dan ini kan memberikan semacam kayak gambaran ya, bahwasannya Rafael Varane kemungkinan besar banget akan bermain dengan Victor Lindelof, sementara Alex Telles ini masih harus menunggu apakah Luke Shaw akan dimainkan atau tidak ya. Ya, gue sudah bikin previewnya, kurang lebih gue asumsikan Luke Shaw tidak bermain ya, maka Alex Telles akan bermain. Cuman yang cukup menarik sih menurut gue ada dua hal ya soal masalah formasi ini kaitannya dengan press konferensi tadi ya. Nomor satu adalah Ole Gunnar bilang kalau dia suka dengan pairingnya Fred dan juga Scott McTominay ya. Determinasi tinggi, memberikan energi, bla. Pokoknya dia kasih alasan ya kenapa, karena sempat ditanya juga sama wartawan, dan ini memberikan semacam kayak hints ya kalau buat gue, kalau ada kemungkinan Fred dan Scott McTominay ini akan tampil ya di match besok. Itu satu. Yang kedua adalah Ole Gunnar juga menyinggung kalau Manchester United ini punya 3 back yang bagus-bagus ya, terkait absennya Harry Maguire. Dia bilang ada Varane, ada Bailly, ada juga Lindelof. Dan ini bisa jadi bukan tidak mungkin ya, nanti di pertandingan besok nih Ole Gunnar akan bermain dengan 3 back. Bisa saja terjadi dengan 3 back seperti itu. Sebelah kiri Alex Telles, sebelah kanan Diogo Dalot, tinggal tengahnya nih ya, tengahnya Fred sama Scott McTominay yang disebutkan tadi di poin nomor 1. Dua ini akan bermain. Mungkin di tengahnya Bruno Fernandes, dan di depan mungkin Edison Cavani dengan Cristiano Ronaldo. Kan ini juga menarik sih sebenarnya. Cuman ya again sih ya ini dia kan bilang nih, I've got Eric, Rafael, and Victor, 3 very good center backs to choose from. Alex and Diogo are 100% fit. Hopefully Luke can be involved. We don't know yet. Jadi bisa jadi sini cuman asumsi gua aja ya, bisa jadi juga pilihan kan bermain dengan 3 back. Itu update news dari konferensi pers ya. Mengenai tadi ada beberapa poin lagi sih soal masalah ya, Ole Gunnar juga beri komen soal masalah komen dari Gary Neville dan lain-lain, tapi menurut gua ya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Juan Mata considering Manchester United future ya, soalnya kan memang menit bermainnya tidak cukup banyak, dan ya sebenarnya kan dia ini mungkin diproyeksikan lebih ke untuk Carabao Cup ya kan, rotasi yang benar-benar dia mungkin pilihan ketiga bahkan ya. Cuman dengan tersingkirnya Manchester United di Carabao dan umurnya dia yang sudah semakin tua, pergerakan dia tidak seperti dulu lagi, walaupun secara teknis dia pemain bagus ya. Jadi dia ya considering, dan gue kan sempat dengar tuh kabar kalau Juan Mata ini salah satu pemain yang punya pengaruh bagus ya di dressing room, dan juga salah satu yang dikabarkan akan diangkat menjadi tim kepelatihan ya, masuk ke tim kepelatihan mulai musim depan. Cuman masih belum jelas kepelatihan yang di mana nih, apakah tim utama, tim junior, atau seperti apa ya. Apalagi nih berita yang lain ya. Gue lihat ini ya, Scott McTominay itu tadi sudah dibahas oleh Gunnar.
Oke, Manchester United injury roundup. Maguire, Shaw, Rashford, Ahmad latest. Maguire seperti tadi gue bilang ya, sepertinya akan absen beberapa minggu ke depan karena cederanya cukup serius. Luke Shaw masih harus diamati dulu ya. Artinya kalau dia tidak tampil ketika menghadapi Villarreal, ada kemungkinan weekend ini ketika menghadapi Everton, Luke Shaw sudah bisa tampil ya. Sementara Rashford dan Amad Diallo ini sudah fit secara fisik, cuman kabar mengatakan mereka ini nanti di jeda internasional akan diikutkan untuk uji coba tertutup ya. Jadi untuk final preparation sebelum mereka ini kembali lagi ke tim utama, which is bagus sih. Gua sih lebih berpikir kita memang butuh solusi di sisi penyerangan ya, tapi kalau kita terlalu terburu-buru dalam menurunkan Marcus Rashford yang baru saja kembali dari operasi dan cedera ya bisa jadi justru akan lebih kacau. Jadi menurut gue sudah biarkanlah tim melakukan persiapan ya, langkah yang panjang sedikit, dengan itu tadi tidak terburu-buru sehingga ya dia bisa kembali dengan bagus ya, bukan kembali untuk cedera lagi kan, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Apalagi nih, gua ada berita. Oh ya, nih. Sekarang soal transfer rumor ya. Wah, ini menarik nih. Pertama adalah berita tentang Declan Rice ya, yang harganya diskon. Sebelumnya kan 100 juta ya kan. Sekarang dikabarkan turun. Jadi ini maksud gua sih ini gosip ringan-ringan aja ya. Transfer rumors yang ringan ya. Dari 100 juta sekarang jadi 90 juta ya. Wow, ini kan juga menarik. Manchester United have turned their attention to signing Leeds United Calvin Phillips. Wah, ini menarik juga ya. Walaupun kan ada teori yang mengatakan kalau ya Calvin Phillips ini kan Leeds banget ya, dan Leeds ini kan musuh bebuyutannya Manchester United. Ya memang betul, kalau kita lihat dari situ memang betul. Tapi kalau dalam sejarahnya transfer bermain ya antara Leeds dan Manchester United, utamanya dari Leeds ke Manchester United dan sebaliknya, itu tidak sekeras bloknya ya, tidak sekeras seperti kayak Manchester United dengan Liverpool ya. Kita tahu musim ini Daniel James transfer langsung ya dari Manchester United ke Leeds beberapa waktu yang lalu ya kan, yang dulu-dulu itu kan juga pernah Rio Ferdinand, Alan Smith, bahkan Eric Cantona itu kan juga dari sana gitu ya. Jadi menurut gue hubungannya ini tidak sekaku Manchester United dengan Liverpool, contohnya agak lebih cair, dan ini menurut gue memungkinkan sih karena Leeds United walaupun bermain di Premier League, kalau gue sempat lihat nonton film dokumenternya ya, pemiliknya itu kan kalau nggak salah orang Italia ya, bukan orang Leeds asli. Artinya ya ujung-ujungnya bisnis gitu ya. Kalau seandainya kan Manchester United tahun depan mampu menyediakan uang yang cukup menggiurkan ya untuk Leeds dalam rangka membeli Calvin Phillips, ya menurut gue bukan hal yang tidak mungkin ya Calvin Phillips akan datang. Ada berita apa lagi nih? Liverpool and Manchester United are among the English team said to be monitoring the situation of Frank Casey. Wah, jadi Liverpool dan Manchester United sama-sama monitor Frank Casey ya, lagi-lagi pemain tengah yang memang Manchester United butuhkan gitu ya. Frank Casey ini juga merupakan pemain bagus ya, pemain dari Pantai Gading ini yang sedang bermain di AC Milan. Cuman menurut gue ya itu kan di AC Milan ya. Again, kalau dia datang ke Premier League harus adaptasi dulu dong ya ke Manchester United, ke Premier League ya kan. Menarik sih. Chelsea could save 48 juta last summer had Timo Werner. Ternyata Timo Werner tuh ada, ini menurut Express, harian Express. Timo Werner tuh sempat diincar oleh Manchester United ya. Cuman Chelsea menang dalam tanda kutip dalam perebutan ini sehingga Timo Werner main di Chelsea. Wah, menarik sih ya berita ini. Ada gosip apa lagi nih? Ada banyak sekali sih nih, tapi ini gue sortir yang Manchester United aja. Ya kurang lebih seperti itu sih. Tidak ada berita yang lain. Jadi selain itu tadi ya, berita soal masalah press konferensi Ole Gunnar kaitannya dengan match besok, transfer update sedikit ya, rumors transfer update. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe Football United ya, tetap dukung channel gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.